Assalamualaikum, Sampurasun, Wilujeng Enjing, seluruh wargi Jabar. Saya hari ini perjalanan menuju pusat pendidikan bagi anak-anak Jawa Barat yang mengikuti pelatihan kedisiplinan, ketekunan, dan arah kebangsaan. Terus kenakalan remaja itu hanya sekedar kasus kenakalan biasa. Padahal saya mengamati bahwa ini adalah kasus sistemik yang terkelola, terencana, dan terprogram secara sempurna. Gerakannya dilakukan melalui dua hal. Pertama, pengorganisasian orang berdasarkan kelompok yang itu biasanya dipengaruhi oleh fanatisme korup di sebuah sekolah atau perkumpulan. Yang kedua adalah pengorganisasian orang melalui kekuatan media sosial. Dan di media sosial itu ada tutorial atau guru yang menjadi sandaran mereka atau menjadi panduan mereka untuk menjadi gangster. Nah, yang menjadi problem adalah mereka itu sangat paham bahwa anak-anak di bawah umur itu tidak bisa menjalani proses pidana umum. Mereka harus melalui proses pidana anak yang bersifatnya pembinaan. Dan di setiap kabupaten kota hampir tidak ada ruang untuk tempat pembinaan anak. Ketika anak itu mengalami proses pidana, polisi itu tidak punya tempat untuk di mana disimpan, sehingga mereka tinggal di kantor polisi karena mereka tidak bisa dimasukkan sel karena masih anak-anak. Nah, kemudian mereka tahu bahwa ini adalah celah hukum, sehingga yang dibina itu rata-rata anak di bawah umur, di bawah usia 18. Tujuannya untuk apa? Menghindari hukum. Nah, dan kemudian langkah-langkah kita hari ini masih bersifat konvensional. Konvensionalnya adalah mereka yang melalui proses pidana itu melalui pidana peradilan anak, sifatnya tertutup, kemudian nanti dititipkan di tempat penitipan anak-anak yang nakal yang telah melalui proses pidana, yaitu di Bogor. Nah, kemudian yang kedua, secara umum banyak diselesaikan melalui proses kekeluargaan, akhirnya dikembalikan kepada orang tuanya. Dan karena jumlahnya banyak, selama ini penanganannya itu kalau anak-anak berkelahi hanya dikumpulkan, disuruh jalan jongkok, kemudian setelah itu pulang lagi dan jadi gangster lagi. Nah, kalau kasusnya sudah kriminal, penganiayaan, pembunuhan secara terus-menerus dan berlangsung dalam setiap waktu, dan yang paling mengerikan adalah ketika mereka melakukan tawuran, kemudian upaya-upaya kriminalitas mengarah pada pembunuhan itu direkam secara terbuka dan kemudian diposting.